Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang topik kami, edukasi masyarakat untuk vaksinasi. Dari kelompok kami tersendiri, kelompok 7, beranggotakan saya sendiri Deandra Alvara Wijaya, yang kedua ada Eva Fiorina, yang ketiga ada Muhammad Afif, yang keempat ada Muhammad Aslah. Next. Jadi untuk di vaksinasi tersendiri, vaksin itu adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Lalu ada banyak jenis vaksin dan kandungannya pun berbeda-beda. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan dari penyakit tertentu yang berbahaya. Contohnya seperti COVID-19 yang yang kemarin-kemarin tuh membludak lah. Vaksin itu mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Next. Selanjutnya, untuk kita jangan ragu untuk melakukan vaksin. Ada beberapa alasan. Yang pertama, melakukan vaksin itu dapat menurunkan angka kematian, karena kan di dalam vaksin tersebut terdapat virus yang dilemahkan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita tersebut nanti akan bereaksi sehingga tubuh kita dapat mengenali virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu, yang sudah dilemahkan itu. Yang kedua, dapat mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Kemudian, ada melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ketika dalam suatu kelompok masyarakat itu sudah divaksin, maka kekebalan kelompok dalam masyarakat tersebut akan terbentuk. Selanjutnya, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Fakta penting vaksinasi COVID-19. Vaksin yang diotoritaskan untuk penggunaan darurat oleh WHO telah melalui proses tinjauan yang ekstensif. Efek samping jangka pendek dari vaksin COVID-19 itu muncul dalam 3-4 minggu, dan efek serius itu sangat jarang sekali terjadi. Vaksin COVID-19 yang diberikan dapat membentuk kekebalan tubuh setelah 1 bulan dari pemberian vaksin dosis kedua. Adapun untuk manfaat vaksinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari beberapa produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia dan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Kemudian, mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar dari virus tersebut. Yang ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun tubuh seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Dan yang terakhir, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di suatu daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Next. Selanjutnya, kerugian menolak vaksin. Ada beberapa kerugian jika kita menolak vaksin. Yang pertama, bagi masyarakat yang menolak divaksinasi akan mendapatkan denda dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam pasal 13A ayat 4 dan pasal 13B Perpres nomor 14 tahun 2021 yang berbunyi jika setiap orang
yang sengaja menolak untuk dilakukan vaksinasi atau pengobatan akan dipidana dengan denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, kerugian yang kedua akan terpapar virus COVID-19. Dikarenakan tidak melakukan vaksinasi, otomatis tubuh tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat untuk melawan virus COVID-19. Sehingga potensi terkena virus lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah melakukan vaksinasi. Kerugian yang ketiga yaitu harus melakukan PCR atau tes antigen. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti aktivitas melakukan penerbangan udara, dalam negeri masyarakat harus tes PCR atau antigen jika tidak memiliki sertifikat vaksin. Tetapi jika sudah memiliki sertifikat vaksin, minimal dosis 2, maka tidak diperlukan lagi untuk melakukan tes PCR. Dan kerugian yang terakhir ialah akan ditolak untuk masuk tempat umum, seperti memasuki area bandara, mal, kemudian tempat rekreasi seperti bioskop. Untuk memasuki area tersebut harus sudah memiliki sertifikat vaksin. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah penularan virus COVID-19. Next. Di tengah-tengah virus COVID-19 yang melanda saat ini, banyak masyarakat yang terkecoh pada berita-berita palsu yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadinya. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak hoax mengenai keaslian vaksin tersebut. Seperti belakangan ini adanya pemberitaan bahwa vaksin tersebut mengandung zat yang tidak halal. Kemudian vaksin tersebut dapat menyebabkan kemandulan khususnya pada wanita. Kemudian vaksin dapat mengubah DNA yang ada di dalam tubuh kita. Tentu semuanya itu adalah berita palsu yang dibuat agar kita sebagai masyarakat Indonesia di tengah era digital saat ini semakin terkecoh dan menolak adanya vaksin tersebut. Sebagai masyarakat yang saat ini di tengah bergempur di area digital, kita harus lebih bijak dalam mengolah informasi. Saat ini, pemerintah sudah memberikan layanan-layanan resmi seperti situs atau website yang dapat kita akses secara online, seperti Kominfo, WHO, dan Kementerian Kesehatan. Kemudian, kita dapat menerima berita dari Instagram maupun YouTube. Kita tidak langsung mengambil itu secara bulat-bulat. Kita dapat mengolah informasi tersebut seperti mengolah sumber kredibilitas dari website tersebut. Kemudian kita dapat menganalisis fakta yang kita terima tersebut. Lalu ketika kita merasa ragu, kita dapat mengunjungi akses kesehatan terdekat seperti puskesmas maupun klinik yang terdekat dari rumah kita. Kemudian di sini ada diagram dispun yang telah kami buat, yaitu tentang penolakan masyarakat terhadap vaksinasi. Yang pertama yaitu adalah yang dimana tersebut adalah faktor yang ada dalam diri kita tersebut, di mana kita mau atau tidak menerima vaksin tersebut. Kemudian ada material yang dimana kita menganggap ketika vaksin tersebut diimpor, kita merasa bahwa vaksin tersebut tidak layak untuk kita gunakan. Kemudian ada metode yang berarti kurang percayanya kita terhadap uji klinis tentang vaksin tersebut. Kemudian ada environment yang berarti lingkungan kita, di mana lingkungan kita membuat kita menolak adanya vaksin karena kita termakan oleh banyaknya berita-berita yang beredar. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih semua.